Gabung luar biasa sekali, jauh-jauh bergabung bersama kami di Wonosobo ini. Pada malam hari ini telah hadir bersama kita Bapak Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Wonosobo yang selalu menginspirasi para guru di seluruh kabupaten, di wilayah Kabupaten Wonosobo, yang sangat kami nanti-nantikan selalu kehadirannya. Kami mohon perkenan Bapak Kepala Dinas untuk memberikan motivasi, memberikan arahan pada kami terkait dengan praktik baik yang akan kami sampaikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Baik, saya coba cek suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semuanya, yang saya hormati para guru mandiri, guru hebat, yang hari ini saya bisa bersama-sama untuk mengikuti kegiatan yang diinisiasi oleh IPA Kabupaten Wonosobo dalam kelompok belajar diskusi persoalan sains. Alhamdulillah sudah yang ke-11 kalinya menyelenggarakan kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan. Kami mendoakan mudah-mudahan ikhtiar ini menjadi bagian dari ibadah Bapak Ibu dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Wonosobo dan di satuan pendidikan yang hari ini Bapak Ibu menghadiri mengikuti kegiatan ini, sehingga ini menjadi jariah bagi Bapak Ibu yang pahalanya akan selalu memberikan kebahagiaan kepada Bapak Ibu baik dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk ikut bergabung, sekaligus berkenalan karena saya baru saja 2 tahun 8 bulan tidak membersamai Bapak Ibu di dunia pendidikan secara langsung. Saya bergeser ke organisasi perangkat daerah yang lain. Saya melihat dari luar, alhamdulillah setelah kembali sudah terjadi perubahan yang cukup signifikan. Di antara perubahan itu adalah semangat Bapak Ibu untuk terus belajar secara mandiri, terus melakukan perubahan diri sendiri secara kolektif sehingga bisa menjadi butterfly effect. Nah, dengan Bapak Ibu berubah baik itu secara gradual, secara besar-besaran atau mungkin masih dalam lingkup yang kecil, tapi kalau itu berubah bersama-sama, dampak dari kepakan sayap perubahan Bapak Ibu di seluruh Wonosobo, bahkan di seluruh Nusantara yang mengikuti kegiatan ini, maka itu nanti akan memberikan dampak yang luar biasa, sebagaimana yang pernah Bapak Ibu dengar fenomena kepakan sayap kupu-kupu bisa menghasilkan efek yang sangat dahsyat, sebuah tornado yang ada di beberapa tempat yang pernah terjadi. Ahli mengatakan bahwa itu efek dari kepakan sayap kupu-kupu yang jika satu kupu-kupu itu hanya menghasilkan angin yang kecil, tetapi karena kupu-kupunya berkepak secara bersama-sama, seirama, kemudian menghasilkan arus angin yang sama,
akhirnya berdampak dahsyat pada tiupan tornado yang cukup menghebohkan di beberapa tempat pada saat-saat tertentu. Mudah-mudahan Bapak Ibu karya ataupun aktivitas yang saat sekarang ini dilakukan menjadi bagian dari kepakan sayap-sayap kecil Bapak Ibu yang dilakukan bersama-sama sehingga nanti akan menggerakkan pendidikan di Indonesia ini menjadi semakin terbang, semakin meninggi, yang akan bisa mengantarkan anak didik kita menjadi generasi emas yang bisa dibanggakan di kemudian hari. Itu apresiasi saya kepada Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saya ingin sedikit mengajak melalui diri saya, kemudian menularkan kepada Bapak Ibu, ada satu hal yang menurut saya ini penting. Saya sering mengoreksi diri saya sendiri. Apakah perasaan saya sudah berubah atau belum? Utamanya adalah perasaan saya terhadap peserta didik saya ketika saya mengajar. Kebetulan saya masih punya sedikit peserta didik sekalipun tidak mengajar langsung di satuan pendidikan, tetapi di musola saya ada peserta didik atau ada anak-anak yang ikut bersama dengan saya belajar mengaji. Nah, saya sering melakukan koreksi seberapa perasaan saya menaruh rasa kasih sayang kepada anak didik saya. Ternyata sejumlah persoalan pendidikan yang saat sekarang muaranya pada keprihatinan karakter siswa yang sesuai laporan dari berbagai pihak yang sampai ke telinga saya, itu semakin memprihatinkan untuk beberapa siswa. Meskipun di siswa-siswa yang lainnya sudah cukup membanggakan. Tapi yang memprihatinkan ini juga menjadi PR dan tantangan bagi kita. Nah, ternyata salah satu persoalannya adalah ada kerenggangan perasaan antara orang tua dengan anak dan juga perasaan antara guru dengan peserta didik. Nah, sehingga di Wonosobo saya ingin mengajak kepada seluruh Bapak dan Ibu guru, mudah-mudahan ini juga berkenan bagi Bapak Ibu yang berasal dari kota-kota lainnya. Yang pertama, saya ingin membersamai Bapak Ibu untuk mengubah perasaan kita kepada peserta didik kita menjadi guru kepada siswa sebagaimana orang tua kepada anaknya. Kalau kita coba bandingkan, begitu besar kasih sayang kita kepada anak-anak kita yang berada di rumah atau anak kandung kita, banyak pengorbanan yang sudah kita berikan ke mereka. Bentuk kasih sayangnya juga sangat spesial. Nah, ternyata spesial perasaan kita kepada anak-anak kita yang ada di keluarga masing-masing membuahkan perilaku yang spesifik juga. Kedekatan anak-anak kita kepada kita, kemudian keterbukaan anak-anak kita kepada kita, lalu doa-doa kita yang setiap hari tidak putus kepada anak-anak kita, itu dilakukan. Saya bermimpi betapa kalau kita mentransformasikan perasaan kita kepada anak kandung kita, kemudian dari guru kepada peserta didik kita, saya sangat optimis.
nanti akan terjadi perubahan yang sangat dahsyat. Saya mencoba mempelajari sejumlah kitab-kitab kecil, misalnya di situ ada Akhlakul Banat, Akhlakul Banin. Ternyata topik utama yang didalami itu adalah soal kasih sayang guru kepada santrinya, kasih sayang guru kepada peserta didiknya. Nah, Bapak Ibu, kami mencoba untuk mengajak kepada Bapak Ibu agar kita menduplikasikan perasaan kasih sayang kita kepada anak kandung kita, yang itu diterapkan kepada kita, kepada murid-muridnya. Jadi dari kita dari para guru kepada siswa-siswinya. Selanjutnya Bapak Ibu, wujud dari kasih sayang itu adalah yang paling sederhana, memberikan sesuatu yang mungkin siswa itu tidak melihat pemberian kita. Coba kita praktekkan setiap hari mendoakan siswa-siswi kita dengan doa-doa yang baik. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan ini, saya harapkan diistiqomahkan, dilanggengkan. Ini satu hal. Kemudian yang kedua, wujudkan rasa kasih sayang kita kepada anak-anak kita untuk siswa-siswi kita didampingi agar mereka bisa menghormati orang tuanya masing-masing. Bapak Ibu, memang kalau kita mengharapkan dihormati siswa-siswi kita, seolah-olah itu terlalu egoistis. Saya kira ini menjadi bagian yang tidak populer. Lebih baik kita mengajarkan agar peserta didik kita itu memuliakan orang tuanya masing-masing. Nah, ketika kita mencoba mengawali dari dua hal ini, kita menduplikasikan rasa kasih sayang kita kepada anak kandung kita ke guru, kepada peserta didik, lalu diawali dengan selalu mendoakan, dan wujud dari kasih sayang ini kita selalu mengajarkan siswa-siswi kita untuk memuliakan orang tuanya masing-masing. Kami optimis mereka nanti akan terjadi perubahan perilaku sedikit demi sedikit menjadi lebih positif. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang sangat saya hormati, di hari-hari akhir bulan Februari ini saya sudah melakukan cross check SKP tahun 2023. Alhamdulillah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Wonosobo, persentase pengisian SKP-nya dibandingkan dengan OPD lain yang jumlah pegawainya sedikit, persentase Disdikpora cukup tinggi, sudah mencapai 90% lebih, meskipun gurunya lebih dari 5.000. Ini menunjukkan bahwa kesadaran kita untuk memenuhi kewajiban administratif itu sudah berlangsung secara masif. Maka kami sampaikan terima kasih, apresiasi. Untuk itu bagi mereka kawan-kawan guru yang kebetulan belum selesai karena ada kendala, mohon Bapak Ibu yang sudah selesai untuk bisa mendampingi, ikut membantu mereka sehingga di akhir bulan Januari ini benar-benar bisa 100%. Kemudian berkait dengan kegiatan malam hari ini, kami berharap
masing-masing memiliki motivasi yang kuat untuk membangun dampak kepada peserta didik. Karena kegiatan kita selalu diarahkan untuk berdampak positif kepada para peserta didik. Kalau kegiatan ini nanti berimbas pada tambahnya pengetahuan kita, itu jembatan. Kalau kegiatan kita berdampak pada penambahan sertifikat kita, itu adalah jembatan. Tetapi muara akhirnya adalah dampak bagi peningkatan kompetensi peserta didik kita, baik kompetensi kognitif, kompetensi psikomotor, maupun kompetensi afektif, dan juga saya harapkan bisa membangun kompetensi spiritualitas. Karena kejauhan dari spiritualitas itu ternyata sering menimbulkan persoalan. Sehingga meskipun kita guru-guru sains yang diajarkan dalam konteks prosedur keilmiahan, sebagaimana yang dulu juga saya ikuti karena S1 saya biologi, S2 saya juga pendidikan IPA, tapi ternyata dua hal yang membuat saya dulu selalu berpikir prosedural, berpikir mekanistis, berpikir ilmiah, masih ada kekurangan. Saya menemukan spiritual itu ternyata menjadi pintu yang akan bisa menyelesaikan banyak persoalan. Sehingga kepada Bapak Ibu, nanti lengkapilah peserta didik kita untuk tidak hanya diberi bekal-bekal yang bersifat teknis, tetapi hal-hal yang bersifat spiritual itu diajarkan juga. Saya kira ini mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, kemudian manfaat itu berimbas pada dampak kepada peserta didik kita. Selamat mengikuti kegiatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini sebagai ajang kita seluruhnya menjadi orang yang ya tatal khair, yang bertambah kebaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas, luar biasa sekali kalimat-kalimat motivasinya, sungguh sangat menggugah hati kami sehingga kami lebih bersemangat lagi dalam berbagi praktik baik. Ibu Bapak, sekarang memasuki acara inti. Kami persilahkan Ibu Sujatmiani dan Bu Lestari untuk mempersiapkan paparannya. Narasumber kami yang pertama adalah Ibu Sujatmiani, guru IPA SMP Negeri 5 Kepil, yang juga merupakan penggerak komunitas MGMP IPA dan penggerak komunitas Bergema. Waktu dan tempat kami persilahkan Bu Mia. Monggo. Bu Lestari duluan, silakan. Oh, Bu Lestari dulu. Baik, Bu Lestari adalah seorang guru SMP di SMP Negeri 2 Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Beliau ini merupakan seorang aktivis MGMP IPA dan juga beliau juga merupakan konten kreator ya, Bu guru konten kreator yang aktif membagikan praktik baiknya baik melalui YouTube maupun di media sosial yang lain. Nanti untuk segala sesuatunya bisa
langsung berhubungan dengan Bu Lestari. Baik Bu Lestari, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan paparannya. Disilakan. Baik, terima kasih Bu Yes. Suaranya gimana Bu Yes? Suaranya merdu, terdengar sampai sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu guru semuanya. Senang sekali malam ini dapat menemani Ibu Bapak bersama-sama untuk ngopi atau mungkin ngeteh ya Bapak Ibu. Tentu saja sinambi dengan sinau bareng ya. Saya harap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Sebelumnya boleh dong pantun dulu ya Bapak Ibu ya. Boleh Bu, boleh. Boleh sekali. Oke. Patah tongkat dari besi. Cakep. Karena terkena radiasi. Izinkan saya sampaikan presentasi, semoga menjadi bahan diskusi. Keren. Cakep. Terima kasih. Satu lagi ya. Oke. Dari mana Gimana, awalnya Pak? cinta? Dari mata turun ke hati. Terima kasih atas waktunya. Kehadiran Anda tentu sangat berarti. Baik, Bapak dan Ibu semua, rasa syukur tentu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kehadiran kita di sini adalah salah satu bukti limpahan berkah dan nikmatnya. Dan luar biasa sekali kita dapat menyusuri era yang begitu dinamis ini ya Bapak Ibu, di mana perubahan ini begitu cepat melintas. Dan untuk itu tentu mari kita bersyukur kita dapat menyaksikannya bersama-sama, dapat mengatasinya bersama, dapat belajar bersama tentu saja. Contohnya sekarang ini Bapak dan Ibu, tempat dan waktu itu untuk zaman now, zaman sekarang bukanlah sebuah kendala untuk kita saling bertemu. Semoga kesyukuran kita ini membawa kita pada perjalanan pembelajaran yang lebih bermakna tentunya dan penuh berkah. Insya Allah ya Bapak dan Ibu. Namun sebelumnya saya juga mohon izin untuk mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Mustafa MPD, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo. Selamat malam Bapak, terima kasih atas motivasinya. Sama-sama Bu Lestari. Ya, semoga kami, Bapak Ibu guru yang hadir di sini khususnya, mampu menjadi agen perubahan dan juga mampu menjadi guru yang penuh kasih seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak. Dan tentu saja semoga mudah-mudahan kami bisa istiqomah untuk terus belajar dan penuh kasih tersebut. Berikutnya saya juga mengaturkan terima kasih, khususnya terima kasih terlebih dahulu kepada rekan-rekan GNP IPA atas dedikasi dan kerja keras yang luar biasa. Berkat upaya bersama kegiatan MGMP ini baik secara daring maupun secara luring itu terus berjalan dengan lancar. Semoga nanti ke depan kita akan tetap terus bisa berbagi praktik baik. Dan tak lupa kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir dari seluruh Nusantara sepertinya. Ada dari Pangkal Pinang tadi, ada dari Banjarmasin. Mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terima kasih kehadiran serta partisipasi Bapak Ibu semua. Tentu ini sangat memberikan makna yang berarti bagi kami. Mudah-mudahan kita bisa menjalin kerjasama dan menciptakan momen yang berharga pada kegiatan malam hari ini. Ya Bapak Ibu, baik kita langsung ke materi ya. Bapak Ibu gimana? Tentu sudah finalisasikan untuk perencanaan pengelolaan kinerjanya? Karena kalau kita tahan-tahan, itu galaunya nggak akan habis-habis Bapak Ibu. Mau ganti indikator yang ini, mau berubah ke indikator yang ini, mau ganti pengembangan kompetensi yang ini. Jadi Bapak Ibu, mari segera akhiri kegalauan kita. Segera ajukan perencanaan Bapak Ibu. Kalau nggak salah, kemarin disampaikan oleh BPGP, harapannya 2 hari sebelum tanggal 31 itu
sudah masuk semua ke BPGB, sudah diajukan, sudah disetujui, dan tentu saja sudah disepakati oleh kepala sekolah masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu, mari kita akhiri kegalauan kita dalam perencanaan kinerja, kemudian kita lanjut kegalauan yang lain, bukan kegalauan yang lain ya Bapak Ibu, tapi kita bisa prepare observasi praktik kinerja kita lebih panjang waktunya kalau kita sudah mengajukan sejak sekarang. Untuk itu Bapak dan Ibu izin share screen ya. Bagaimana Bu Yos? Apakah sudah nampak? Sudah, Bu Yos? Sudah, Bu. Ya, sudah. Sudah. Oh Sudah. ya. Baik, terima kasih. Full ya, tampak sudah full ya. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Ini tahapan pengerjaan pengelolaan kinerja kita ya Bapak dan Ibu. Ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan perencanaan, di mana ini sudah kita bahas di dispersi seri 10 kemarin. Jadi Bapak Ibu di sini sudah menentukan. Bu Lestari, ya, slide-nya gimana? belum bergerak. Slide-nya masih belum bergerak. Oh ya, ini sudah di slide halaman kedua. 1. Ini masih di. Oke, sudah. Mungkin tidak. Bagaimana? Slide Sudah muncul. Oke, baik. Saya ulangi sebentar Bapak dan Ibu. Tahapan pengelolaan kinerja kita itu terbagi menjadi 3. Yang pertama perencanaan, insya Allah sudah clear semuanya ya Bapak Ibu. Kemudian tahapan pelaksanaan dan tahap penilaian. Nah, pada malam hari ini kita akan fokus di tahap pelaksanaan ini, dan ini pun nanti kita hanya akan fokus di dua kegiatan, yaitu di diskusi pra-observasi dan sedikit menyangkut tentang instrumen observasi. Karena kalau di sini itu nanti ada 4 form Bapak dan Ibu. Form pertama perencanaan, form yang kedua adalah praktiknya, kemudian ada form umpan balik, dan yang terakhir nanti adalah refleksi. Kemudian penilaian itu nanti tentu kita akan ada dispersi kalau sudah ada di tahap kepenilaian atau di bulan Juni nanti insya Allah. Berikutnya, nah ini saya awali sebentar dari jika Bapak Ibu sudah mengajukan ke kepala sekolah dan sudah disetujui, maka laman beranda Bapak Ibu akan tampil seperti ini. Oke. Nah, Bapak Ibu sambil menunggu atasan menyepakati bisa mengecek kembali ke perencanaan kerja Bapak Ibu. Kemudian yang ini jika sudah disetujui oleh kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa ngecek sebelum menyepakati, Bapak Ibu bisa mengecek di sini, di hasil kerja utamanya ada penyesuaian dari KS atau tidak, dari atasan kita ada penyesuaian atau tidak. Karena mungkin barangkali atasan kita menilai kita lebih mampu di bagian misalnya indikatornya diganti dari disiplin positif menjadi keteraturan suasana kelas dan lain sebagainya. Kemudian cek selanjutnya ke hasil kerja tambahan. Nah, yang terakhir dicek di bagian perilaku. Di sini juga Bapak Ibu bisa ngecek ada penyesuaian dari atasan atau tidak. Kalau sudah selesai, silakan Bapak Ibu boleh klik sepakati di sini. Nah, jika Bapak Ibu sudah sepakat, maka saat inilah Bapak Ibu sudah bisa mulai melaksanakan kinerja Bapak Ibu semuanya. Nah, saat ini, walaupun tadi Bapak Ibu sudah menyepakati, namun laman beranda Bapak Ibu masih akan tampil seperti ini. Karena saat ini masih berada di bulan Januari. Jadi kita masih menunggu periode pelaksanaan kinerja yang akan tepat dimulai nanti pada tanggal 1 Februari. Jadi saat ini masih seperti ini, namun Bapak Ibu masih juga tetap bisa mengecek perencanaan kinerja.
Jadi Bapak Ibu tidak perlu menyimpan rencana kinerja Bapak Ibu dalam format Word atau Excel atau apapun, karena di beranda Bapak Ibu itu tetap selalu bisa mengecek perencanaan kinerja Bapak Ibu semuanya. Nah, sedangkan tampilan yang ini adalah tampilan laman beranda Bapak Ibu ketika sudah memasuki di bulan Februari. Laman beranda akan berubah menjadi seperti ini. Bapak Ibu nanti bisa ngecek di sini. Bapak Ibu setelah tanggal 1 Februari silakan Bapak Ibu langsung cek bagian ini. Nah, untuk bagian ini pengumpulan dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan ini nanti akan dibahas oleh Buminya. Begitu ya Bapak dan Ibu. Nanti di tanggal 1 Februari Bapak Ibu bisa cek di sini, cek langkah observasi. Kemudian di dalam cek langkah observasi itu ada apa? Nah, selanjutnya nanti akan ada ini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa mengumpulkan di sini ada form rencana praktik, input tanggal dan juga input modul ajar di sini. Nah, yang dicontohkan di sini adalah indikator keteraturan suasana kelas ini Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu tidak bisa melangkah mau melihat di sini nggak bisa. Jadi 5 langkah di sini, kumpulkan dokumen, menunggu atasan, kumpulkan dokumen tindak lanjut, ini tidak bisa lompat-lompat. Jadi Bapak Ibu hanya bisa satu persatu untuk menuju langkah sampai di sini. Berikutnya, ketika tadi diklik cek langkah observasi, kemudian akan muncul ini Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan yang dipilih. Ya, Bu Lestari, mohon maaf. Slide-nya masih di nomor 3 ya? Atau sudah sampai ke nomor berapa ini belum jelas? Oke. Sudah sampai di nomor 11 Bu Yos. Oke, baik. Barusan masih di slide ketiga. Oke, silakan lanjut Bu. Oh, jadi tidak saya slideshow tapi begini saja ya? Seperti ini saja. Oke. Perlu saya ulang atau dilanjut ya Bu Yos? Sepertinya gimana? Dilanjut saja Bu. Baik, saya ulang dari slide ke-10 ini Bapak dan Ibu. Tampilan ketika tanggal 1 Februari. Tanggal 1 Februari sudah seperti ini ya. Seperti ini tanggal 1 Februari Bapak Ibu cek langkah observasi. Nah, di dalam cek langkah observasi ini tampilannya akan lanjut seperti ini. Bapak Ibu boleh klik kumpulkan di sini. Walaupun kata-katanya kumpulkan, namun nanti Bapak Ibu mengisinya tidak langsung kumpulkan bisa. Nah, di dalamnya itu ada ini Bapak dan Ibu. Yang dicontohkan di sini adalah keteraturan suasana kelas. Dalam setiap indikator yang Bapak Ibu pilih, itu ada 3 target perilaku yang akan diobservasi oleh atasan. Nah, kalau di keteraturan suasana kelas ini, yang pertama misalnya ini, guru melakukan komunikasi, yang kedua guru melakukan strategi, dan yang ketiga guru membuat kesepakatan kelas. Bapak Ibu boleh pilih salah satu dari ketiganya ini. Boleh pilih 2 atau boleh pilih ketiganya. Itu Bapak Ibu dipersilahkan untuk dimerdekakan untuk memilihnya. Namun demikian, mungkin ada beberapa kepala sekolah yang membuat kesepakatan minimal harus pilih 2 atau harus ketiganya. Itu sangat diperbolehkan Bapak dan Ibu, karena tentunya itu semua untuk kepentingan peserta didik kita. Sekali lagi, di sini Bapak Ibu boleh pilih 1 atau 2 atau 3, di mana setiap satu target perilaku di sini nanti ada instrumen di bawahnya ada 3. Jadi di setiap satu ini, misalnya guru melakukan komunikasi, di sini nanti ada 3 instrumen yang harus yang dianjurkan dan 3 instrumen yang dihindari. Jadi kalau Bapak Ibu pilih 2 target perilaku, maka nanti ada 6 perilaku yang dianjurkan dan 6 perilaku yang dihindari. Monggo Bapak Ibu nanti bisa diskusi. Tentu ini kan memang di sini adalah form diskusi dengan kepala sekolah.
Bapak Ibu bisa diskusikan dengan kepala sekolah masing-masing untuk menentukan di sini. Nah, yang Bapak Ibu lakukan kemudian adalah Bapak Ibu mengisi ini. Upaya untuk mempelajari target perilaku yang Bapak Ibu pilih di sini 3 ini tadi. Di sini bukan upaya di dalam kelas Bapak Ibu mau seperti apa mengajarnya, bukan. Tapi ini adalah upaya mempelajari 3 fokus perilaku ini dulu. Karena kalau untuk upaya di dalam kelas nanti sudah akan Bapak Ibu tampilkan di modul ajar Bapak Ibu semuanya. Nanti di belakang ada contohnya Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya, ini kalau di Dirjen ini adalah form A Bapak dan Ibu. Tapi kalau di pengelolaan kinerja kan tidak ada tertulis form A atau formulir B dan selanjutnya. Ya, saya kira kalau yang ini cukup jelas ya Bapak dan Ibu. Diskusikan dulu dengan atasan, tentu saja mungkin sekolah masing-masing sudah membuat jadwal terlebih dahulu agar antara guru yang satu dengan guru yang lainnya tidak saling bertabrakan untuk jadwal supervisinya nanti. Di sini Bapak Ibu silahkan ditulis, dan yang berikutnya, nah ini bagian yang terakhir di form A tersebut Bapak dan Ibu. Di bagian terakhir form A, Bapak Ibu silakan mengunggah modul ajarnya masing-masing. Jangan lupa yang diunggah di sini adalah berformat PDF maksimal 100 MB. Dan Bapak Ibu dipersilakan mengunggahnya untuk 1 kali pertemuan pada saat di observasi tersebut. Kalau Bapak Ibu sudah yakin, maka Bapak Ibu boleh langsung klik kumpulkan. Kalau Bapak Ibu masih belum yakin, Bapak Ibu boleh masih disimpan dalam draft. Karena ketika sudah kumpulkan di sini, Bapak Ibu sudah tidak bisa mengedit isian tadi di depan. Sudah tidak bisa mengedit RPP-nya atau menghapus kemudian mengganti yang lain, itu sudah tidak bisa. Namun demikian, Bapak dan Ibu, jika ternyata kok kepepetnya, terpaksanya ada kesalahan, misalnya RPP yang diunggah itu tidak benar, Bapak Ibu tentu nanti pada waktu observasi dengan kepala sekolah bisa menyampaikan itu, bisa didiskusikan. Nah, ini Bapak dan Ibu, tampilan ketika Bapak Ibu sudah mengumpulkan modul ajar, sudah mengumpulkan form A. Di sini terlihat, nah ini sudah centang hijau, dan di sini sudah tidak ada bagian yang untuk kata-kata kumpulkan di sini. Ini artinya kalau kita sudah mengumpulkan, memang kita sudah tidak bisa mengedit lagi di sini Bapak dan Ibu. Nah, sambil Bapak Ibu menunggu jadwal observasi, Bapak Ibu sambil bisa ngecek rincian apa saja instrumen-instrumen dalam observasi besok. Bapak Ibu bisa klik cek rincian di sini. Nah, untuk rincian di sini, di dalamnya mari kita lihat. Nah, di dalamnya seperti ini Bapak dan Ibu. Yang pertama, ini adalah jadwalnya, nggih. Nanti akan keluar jadwalnya. Dan yang kedua, bagian Dari ini 42%. Bapak Ibu untuk mikrofonnya. Ya, terima kasih. Tadi di sini dicontohkan yang pertama adalah menggunakan indikator keteraturan suasana kelas. Bapak Ibu bisa cek rubrik observasinya dengan klik ini, dan kalau kita lihat di sini, ini tadi yang di awal tadi saya sampaikan. Fokus observasi ini tiga-tiganya dipakai. Jadi makanya di sini muncul 3, dan di sini adalah muncul upaya mempelajarinya. Kalau di sini dicontohkan mempelajari buku kuliah. Nah, nanti Bapak Ibu upaya mempelajarinya nanti akan saya contohkan di belakang. Kemudian saatnya yang ketiga adalah Bapak Ibu mempersiapkan observasinya tentu dengan matang dan penuh semangat. Itu Bapak dan Ibu di
formulir A yang isinya tentang perencanaan untuk observasi kinerja. Jadi formulir A kita sudah selesai. Saatnya kita menuju ke formulir B. Formulir B itu isinya adalah rubrik-rubrik observasi, perilaku-perilaku, target perilaku apa yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, kalau ini sih tampilan pada per dirjen. Kalau di tadi pengelolaan kinerja langsung pengisian seperti tadi. Nah, Bapak Ibu tidak perlu mengisi ini karena memang kita akan menghindari administratif yang berupa kertas-kertas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menuliskan seperti ini. Berikutnya saya contohkan ini Bapak dan Ibu. Saya contohkan pada praobservasi untuk instruksi pembelajaran. Ini adalah indikator instruksi pembelajarannya, upaya penjelasan terstruktur, kemudian fokus perilakunya ada 3. Setiap indikator yang Bapak pilih itu fokus perilaku pasti ada 3. Bapak Ibu, saya sampaikan sekali lagi, dari ketiga ini boleh pilih 1, 2, atau ketiganya boleh dipilih semuanya. Nah, misalnya untuk mempelajarinya, di sini maksimal 250 kata Bapak dan Ibu. Nah, dalam instruksi pembelajaran ini, upaya apa sih yang akan kita pelajari agar fokus perilaku di sini tercapai? Nah, misalnya yang pertama, mempelajari buku-buku atau artikel online terkait strategi pembelajaran aktif, mengunjungi portal-portal resmi Kemdikbud dan atau medsos terkait artikel yang ada hubungannya dengan ini tentu saja. Bapak Ibu juga boleh menuliskan di sini misalnya mempelajari topik PNM judulnya ini. Yang penting merujuk ke fokus perilaku di sini sangat dipersilakan Bapak dan Ibu. Ini adalah betul-betul kekreatifan Bapak Ibu semuanya. Berikut contoh berikutnya ini misalnya suasana keteraturan kelas. Di sini ada 3 fokus perilaku. Setiap indikator ada 3 fokus perilaku. Upaya mempelajarinya, Bapak Ibu nanti bisa ambil contoh di sini atau Bapak Ibu. Pokoknya ini benar-benar ide kreatif Ibu dan Bapak semuanya. Ini adalah disiplin positif dan di sini adalah instruksi yang adaptif. Dan yang ini adalah umpan balik konstruktif dan yang ini Bapak Ibu, ini adalah formulir B. Formulir B ini adalah formulir observasi praktik kinerja Bapak Ibu yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Di sini saya ambilkan yang pertama adalah di penerapan disiplin positif. Di sini saya ambil, fokus perilakunya ada 3. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga tidak saya tampilkan. Nah, dalam setiap fokus perilaku itu ada 3 fokus yang dianjurkan dan ada 3 fokus yang dihindari. Fokus yang kedua adalah ini, perilaku yang dianjurkan juga ada 3, perilaku yang dihindari juga ada 3. Nanti kepala sekolah akan mengobservasi Bapak Ibu dengan 3 rentang ini. Yang pertama belum dilakukan, apakah misalnya ini, guru mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi. Ini Bapak Ibu sudah melakukan atau belum? Sudah dilakukan tapi belum efektif, dan yang terakhir dilakukan dan efektif. Nah, catatan di sini adalah tentu saja ini catatan dari pengamatan kepala sekolah, bisa merujuk pada perilaku yang dihindari. Misalnya nih, Bapak Ibu sudah melaksanakan seluruh perilaku yang dianjurkan, namun Bapak Ibu ternyata masih menerapkan hukuman fisik misalnya di sini. Nah, nanti akan menjadi catatan kepala sekolah tentu saja di sini. Jadi harapannya Bapak Ibu benar-benar memperhatikan ini. Dan tentu saja ini bukan hanya untuk sekedar formalitas ketika Bapak Ibu sedang diobservasi, nggih. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mulai menerapkan ini sejak sekarang. Ini untuk penerapan disiplin positifnya. Kemudian saya ambil lagi contoh misalnya di instruksi pembelajaran. Nah, seperti halnya tadi Bapak dan Ibu, setiap RHK, setiap indikator yang Bapak Ibu pilih itu ada 3 fokus perilaku.
Di sini ada 3 fokus perilaku, di sini saya tampilkan semuanya ini, dan setiap fokus perilaku itu ada 3 perilaku yang dianjurkan dan 3 perilaku yang dihindari. Nah, jadi setelah ini tentu saja Bapak Ibu semuanya bisa prepare mulai sekarang. Bapak Ibu mengambil indikator apa, maka Bapak Ibu boleh ini dipelajari, perilaku yang dianjurkan, perilaku yang dihindari. Namun, formulir ini akan tampak di laman beranda pengelolaan kinerja Bapak Ibu jika Bapak Ibu nanti sudah mengumpulkan modul ajar yang tadi kita mengisi pada waktu perencanaan. Nah, kalau Bapak Ibu belum sampai ke sana, ini semua belum akan tampil di laman beranda pengelolaan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti boleh pakai ini atau boleh Bapak Ibu searching di video di medsos atau di mana yang sudah menampilkan setiap RHK ini. Di TikTok saya juga sudah komplit kayaknya Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, rubrik observasi ini hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung dan tidak menjadi akhir kinerja. Penilaian akhir akan didasari oleh peningkatan kinerja Bapak Ibu dari sebelum observasi ke setelah observasi. Begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi betul-betul dipahami ini. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, ini adalah ini adalah utamanya dalam pengelolaan kinerja Bapak dan Ibu semuanya. Karena untuk pengembangan kompetensi, sekali lagi itu hanya benar-benar sebagai bahan pertimbangan. Saya misalnya mengajukan 72 RHK dengan Bapak Ibu yang hanya 32, itu tidak akan mempengaruhi Bapak dan Ibu. Jadi utamanya adalah praktik kinerja Bapak, praktik pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Itu adalah bagian utamanya dari pengelolaan kinerja kita ini. Selain itu, perilaku. Hanya 2 itu saja ya Bapak Ibu yang akan menjadi nilai Bapak Ibu semuanya. Baik, yang terakhir ini adalah kata-kata dari Najwa Shihab. Pendidikan adalah awal dari perubahan. Tanpa pendidikan tidak ada peradaban. Bapak Ibu, demikian dari saya. Saya cukupkan berbaginya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Nanti bisa kita didiskusikan lebih lanjut. Untuk sementara karena memang waktu terus berjalan, saya akhiri terlebih dahulu. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lestari. Beri aplaus yang meriah untuk kalau tadi Bu Lestari berpantun, saya juga akan berpantun ini. Awal bulan dapat gajian, kakak membawa buah papan. Bu Lestari layak mendapat pujian, sudah mewujudkan semua harapan. Terima kasih banyak Bu Lestari, sudah memberi banyak pencerahan bagi kami semua. Love you. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mempersilakan Bu Mia, Ibu Sujatmiani untuk melanjutkan paparan. Nanti untuk kegiatan diskusi akan kita laksanakan setelah kedua paparan ini selesai. Link daftar hadir akan kami bagikan 15 menit sebelum acara selesai. Demikian, Bu Mia sudah siap? Ya, sudah Bu Yos. Oke, baik. Suaranya sangat merdu sekali. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Bu Yos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang sekali bisa berjumpa lagi pada kegiatan dispersi yang ke-11. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya dispersi malam ini, khusus kepada Balai Latihan Platform Teknologi BLPT yang telah memberikan fasilitas untuk Google Meet malam ini. Terima kasih kepada
dukungan dari Dinas Pendidikan dan juga kepada pihak MGMP yang telah memberikan saya kesempatan untuk juga melakukan pengimbasan dari kegiatan bergema yang saya lakukan. Terima kasih kepada peserta yang antusias sampai malam ini untuk mengikuti kegiatan dispersi. Mohon izin untuk melanjutkan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lestari. Saya mohon izin untuk share screen. Kalau tadi Bu Lestari sudah menyampaikan materinya tentang bagaimana untuk persiapan ke observasi kelas. Nah, saya akan melanjutkan pada materi bagaimana mengunggah bukti dukung. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bukti dukung pengelolaan kinerja ini bisa kita peroleh dari banyak kegiatan. Namun sekali lagi ini hanya sebagai pendukung ya atau menjadi variabel pertimbangan kepala sekolah. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Lestari, ini bukan hal yang utama, namun saya yakin Bapak Ibu sudah ada yang sudah mengumpulkan ya untuk sertifikatnya. Terus bagaimana sih nanti cara mengunggahnya? Kita bisa melakukan itu mulai 1 Februari ya Bapak Ibu. Insya Allah kita sudah mulai bisa mengupload bukti dukung yang sudah kita miliki. Saya lanjutkan. Nah, untuk bukti dukung ini, guru diminta mengunggah dokumen sebagai bukti dukung dalam pengelolaan kinerja, dan ini merupakan dokumentasi yang dikumpulkan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan ini. Ada 3 jenis bukti dukung. Tadi yang pertama dokumen RPP atau modul ajar yang sudah disampaikan oleh Bu Lestari. Terus yang kedua bukti dukung berupa pengembangan kompetensi yang tadi saya bilang sebagai bahan pertimbangan saja. Dan yang ketiga adalah bukti dukung berupa tugas tambahan. Untuk dokumen RPP, ini RPP yang dibuat nanti maksimal adalah 10 MB dalam bentuk PDF, dan yang diunggah hanya RPP yang akan dipakai untuk observasi saja. Nah, untuk saya lebih fokus ke yang nomor 2 ya, bukti dukung pengembangan kompetensi, yaitu guru akan diminta mengunggah bukti pengembangan kompetensi pada pelaksanaan kinerja dalam format PDF dengan ukuran maksimal 10 MB. Bukti dukung yang diunggah ini harus sesuai dengan perencanaan RHK yang dulu telah dipilih, oleh guru dan telah disetujui oleh kepala sekolah. Nah, sertifikat yang dapat digunakan ini selama periode 6 bulan. Misalnya yang sekarang ini berarti sertifikat dari Januari sampai Juni bisa diakui Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bukti dukung tugas tambahan. Untuk tugas tambahan sama ya, diunggah dalam bentuk PDF maksimal 10 MB. Bukti dukung yang diunggah sebagai tugas tambahan berupa surat kerja atau surat tugas beserta laporan pelaksanaan tugas yang kita lakukan. Guru dapat memilih lebih dari 1 tugas tambahan berdasarkan SK yang dimiliki. Nah, untuk tahapannya seperti biasa kita kunjungi pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Kemudian nanti ini baru bisa seperti ini kalau sudah di 1 Februari ya Bapak Ibu, ketika pelaksanaan kinerja nanti kita pilih yang ini, kumpulkan. Nah, setelah diklik tanda kumpulkan nanti akan muncul pengembangan kompetensi seperti ini, apa saja yang sudah kita rencanakan akan muncul, kemudian kita akan memilih mana yang akan kita upload. Perlu diketahui bahwa dokumen yang diunggah itu bersumber dari rencana hasil kerja yang telah disetujui, dan ini tadi disampaikan ya, bentuknya PDF maksimal 10 MB. Selanjutnya, untuk mengunggah bukti dukung ini bisa juga dari laptop kita, tapi kalau Bapak Ibu punya yang sudah ada di bukti karya, ini juga bisa dimasukkan sekaligus. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, kita bisa memilih kumpulkan atau memilih edit apabila ternyata belum sesuai apa yang akan kita kumpulkan. Selanjutnya akan muncul, misalnya kita ngupload sertifikat, akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik kumpulkan. Nah, kalau setelah berhasil mengumpulkan akan muncul kita sudah berhasil untuk mengumpulkan 1
dokumen dan kita akan lanjut mengumpulkan dokumen-dokumen berikutnya. Itu saja yang saya sampaikan, singkat saja ya Bapak Ibu, nanti bisa lanjut ke diskusi karena waktunya yang terbatas ya. Nah, di slide saya sebenarnya ada tentang beberapa miskonsepsi ya tentang kinerja PMM. Nanti kalau materi sudah dibagikan, Bapak Ibu bisa membaca sendiri ya, daripada nanti kalau saya bacakan kita menghabiskan waktu, sedangkan waktu kita mungkin tinggal 30 menit untuk tanya jawab. Demikian dulu materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Silakan Bu Yos. Terima kasih Bu Mia. Kita berikan aplaus yang meriah juga untuk Bu Mia yang luar biasa ini.